Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello buddy. Oke, jadi hari ini seperti yang lalu, sebagai amatir radio kita juga harus peduli pada organisasinya. Nah, karena kalau kita nggak peduli dengan organisasi kita, nanti orang yang memimpin atau mengatur organisasi kita orang yang nggak hobi. Nah, makanya kan saya kapan hari juga mengajak teman-teman untuk belajar tentang ADART. Khususnya hari ini saya ingin bicara tentang Musdalub. Nah, kenapa kok Musdalub? Nah, karena ini yang sedang marak, sedang rame ini adanya beberapa kali, dua kali ya yang terjadi, tetapi yang Musdalub yang pertama ini memang sah karena dihadiri oleh Orari Pusat, yaitu Musdalub Sumatera Barat. Yang kedua adalah Musdalub yang saat ini sedang agak rame ya di Orari daerah Jambi, tetapi Musdalub tersebut tidak dihadiri oleh Orari Pusat. Nah, karena dengan adanya hal-hal tertentu yang mungkin masih dalam proses. Ini sepengetahuan saya. Kenapa kok saya paham? Karena saya kenal dengan YB0AS, Om Tigor ya. Nah, jadi beberapa hal saya paham. Tetapi untuk masalah ini, saya ingin menjelaskan secara global. Nah, kenapa kok ada Musdalub? Oke, jadi Musdalub. Nah, itu sebenarnya kalau yang normal aja itu namanya Musda atau musyawarah daerah. Nah, kenapa kok jadi Musdalub? Karena ditambahi kata luar biasa, jadi Musda luar biasa. Nah, bila manakah terjadi Musdalub? Musdalub terjadi biasanya bila tergantung dari ADART organisasi masing-masing ya. Nah, khususnya kita sekarang bicara Orari, karena kita Orari, semua sudah jelas diatur pada ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Orari. Nah, bila mana terjadi Musdalub, nah, musda itu terjadinya 5 tahun sekali ya. Nah, di situ musyawarah tertinggi yang nanti meminta pertanggungjawaban ketua daerah, meminta laporan DPP, memilih DPP, memilih ketua. Jadi juga ada syarat-syarat yang harus dihadiri oleh kalau ini kita bicara tentang musda ya, jadi bukan musloh, bukan munas, tapi musda berarti musyawarah daerah. Daerah itu di tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini otomatis juga yang hadir sudah diatur dalam ART ya. Nah, khususnya pada anggaran dasar, karena ADART anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu juga sudah diatur tentang Musdalub. Nah, bila manakah terjadinya Musdalub itu sebenarnya ya segala prosesinya itu sama dengan musda. Sama dengan musda, hanya yang membedakan adalah bila hal-hal yang mengharuskan suatu daerah tersebut, organisasi di tingkat daerah atau di tingkat provinsi tersebut melakukan Musdalub. Salah satu contoh yang terjadi di Sumatera Barat karena ketuanya meninggal, akhirnya ada keinginan dan kesepakatan dari Orari lokal. Nah, Orari lokal ingin mengadakan musda. Nah, karena waktunya masih cukup lama, kurang 2 atau 3 tahun atau kurang setahun ya. Nah, akhirnya mereka mengadakan musyawarah daerah luar biasa. Nah, kenapa kok harus disebut begitu? Bukan musda ya, karena kalau musdanya harus sesuai dengan periode. Berarti 5 tahun sekali, jadi nunggu 5 tahun baru musda. Nah, biasanya kalau ketua yang awal itu berhalangan tetap atau meninggal ya, nah itu kan terjadi meninggal, otomatis juga diatur di ADART kita, wakil ketua naik sebagai pejabat ketua daerah. Nah, namanya pejabat ketua daerah atau PLT ya, penerusnya gitu ya. Nah, tetapi karena beberapa lokal mungkin menghendaki adanya ketua yang baru, akhirnya diadakanlah Musdalub atau musda luar biasa. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, bila mana ada hal-hal yang dianggap tidak benar menurut lokal-lokal atau ada mosi tidak percaya. Tetapi harus diingat, mosi tidak percaya itu jangan dikit-dikit mosi tidak percaya, tapi harus ada dasar-dasar yang mana ketua tersebut melanggar ADART.
Nah, karena apa? Di setiap orari daerah atau orari di tingkat provinsi ya, itu biasanya terdiri dari beberapa lokal. Nah, setiap lokal variatif ya, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 30 lebih. Nah, kayak Jawa Timur ini 30 lebih, 32 ya. Nah, ada juga yang 20 berapa kan gitu ya. Nah, jadi itu sangat relatif. Nah, untuk lokal yang cuma karena di situ juga diatur bahwa minimal terbentuknya suatu organisasi di tingkat daerah itu minimal 3 lokal. Nah, jadi kalau di atas 3, 4, 5 itu it's okay, pasti jadi. Tetapi kalau lokal itu cuma 5 atau 4 atau 3 ya, atau 6, terus tanpa dasar yang kuat atau tanpa alasan yang jelas, tahu-tahu mereka berkompromi untuk mendapatkan 2/3. Nah, karena ada aturan, nah nanti kita bahas aturannya. Berkompromi terus untuk meminta musdalub itu juga tidak dibenarkan, meskipun secara secara tertulis itu tidak disebutkan langsung, tetapi di sini ada organisasi tingkat di atasnya sebagai yang memberikan keputusan. Oke, sekarang kita bicara tentang musdalub lagi. Nah, kalau kita bicara musdalub lagi, tentang musdalub ya maksudnya, oke, kita harus buka ADART karena biar kita bisa dengan rinci kita bisa menjelaskan. Nah, di sini sebelum kita ke ART, otomatis kita lihat dulu di anggaran dasar. Nah, khususnya di anggaran dasar pasal 20. Ini kita bicara tentang khusus musdalub hari ini karena sedang rame-ramenya, hangat-hangatnya yang terjadi ya. Nah, pasal 20 musyawarah luar biasa. Nah, ini pasal 20 anggaran dasar pasal 20 tentang musyawarah luar biasa. Nah, ayat 1 musyawarah munas luar biasa. Nah, ini tentang munas. Nah, ayat 2, nah sekarang kita baca yang ayat 2 aja. Kalau ayat 3 ini tentang muslok luar biasa. Nah, kita baca pasal 20 ayat 2. Nah, kita baca tentang itu. Oke, pasal 20 ayat 2 anggaran dasar pasal 20 ayat 2 bunyinya begini. Musda luar biasa orari yang selanjutnya disebut musdalub dapat diadakan setiap waktu atas usul sekurang-kurangnya 2/3 dalam kurung 2/3 dari jumlah orari lokal melalui, nah ingat, melalui pengurus orari pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dalam kurung 2/3 dari jumlah orari lokal. Masih ada lagi kalimat, pengurus orari daerah wajib melaksanakan musda luar biasa selambat-lambatnya 90 hari. Nah, dalam kurung ya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari ketua umum orari. Nah, jadi yang menetapkan persetujuan musdalub itu adalah ketua umum orari. Oke, kita bahas dulu anggaran dasar sebelum ke anggaran rumah tangga. Nah, jadi ingat teman-teman, pertama minimal 2/3. Nah, setelah itu melalui pengurus orari pusat. Jadi dari jumlah, jadi di sini disebutkan musda luar biasa yang selanjutnya musdalub dapat diadakan setiap waktu atas kurang-kurangnya 2/3 dari jumlah orari lokal melalui pengurus orari pusat. Nah, jadi semua nanti akan didiskusikan. Nah, karena di situ akan ada klarifikasi kenapa kok musdalub dan sebagainya ya. Dan bila memang, nah ini masih kita anggaran dasar, dan bila memang ternyata itu diputuskan untuk musdalub oleh orari pusat, yang melaksanakan adalah pengurus, karena di sini juga disebutkan pada ayat 2 tersebut di kalimat yang di bawah lagi ada pengurus orari daerah wajib melaksanakan musda luar biasa selambat-lambatnya 90 hari dan terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari ketua umum orari. Nah, pengurus yang dimaksud pengurus yang mana? Ya otomatis pengurus hasil musda, karena musda itu kan ya, ada menghasilkan DPP dan pengurus. Nah, pengurus itu maksudnya adalah ketua daerah. Nah, jadi bukan wakil, bukan sekretaris, bukan.
Nah, otomatis yang melaksanakan musdalub adalah ketua daerah. Jadi meskipun dia diminta untuk musdalub, dia yang harus melaksanakan. Dan itu selambat-lambatnya adalah 90 hari. Jadi ingat, yang melaksanakan musdalub adalah pengurus. Nah, pengurus daerah otomatis itu adalah ketua karena hasil pilihan dari musda ya, musda sebelum mau terjadinya musdalub. Nah, ini sangat jelas sekali dan itu tidak boleh digantikan oleh caretaker karena caretaker itu bahasa Inggris ya, atau English ya, bahasa Inggris. Nah, itu artinya harus jelas. Tidak ada penjelasan tentang caretaker atau karetaker ya. Nah, bahasanya kita biasanya kan ngomong caretaker. Nah, tidak juga diatur dalam ADART. Jadi untuk itu pelaksana musdalub tidak boleh caretaker atau siapapun penggantinya yang ditunjuk karena sudah jelas diatur dalam ADART. Kalau itu dilakukan maka itu akan melanggar. Itu kita bahas tentang anggaran dasar. Nah, sekarang kita ke anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga ini sudah saya pelajari kalau nggak salah pasal 19 ya. Coba kita lihat dulu. Pasal 19. Anggaran rumah tangga. Biar kita lebih cool ya kalau kita paham tentang itu. Nah, oh ya, teman-teman juga harus pahami bahwa pelaksanaan musdalub itu prosesinya sama dengan pelaksanaan musyawarah ya, seperti biasanya. Jadi makanya di situ dijelaskan satu pasal, tidak disendirikan kalau untuk ART-nya. Nah, ini di sini ada pasal 19, anggaran rumah tangga pasal 19, musyawarah daerah. Nah, jadi pasal 19 ini tentang musyawarah daerah. Nah, terus di ayat 5, nah di sini disebutkan musda luar biasa dapat diselenggarakan. Nah, kenapa kok ini musda luar biasa dijadikan satu pasal? Karena anggaran rumah tangga ini kan melaksanakannya, pelaksanaannya. Kalau anggaran dasar adalah dasarnya tadi, kalau anggaran rumah tangga ini tata caranya, pelaksanaannya. Itu sama dengan musyawarah daerah biasa pelaksanaannya. Nah, makanya dia hanya dijadikan satu pasal, hanya yang dihadiri. Nah, cuma ditekankan lagi di sini untuk pasal 5, musda luar biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah orari lokal melalui pengurus orari pusat. Jadi ingat, melalui pengurus orari pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah orari lokal. Nah, oke, itu yang untuk musdalub. Nah, pasal itu di pasal 19 ya, ayat 5. Oke, tapi kita naik dulu ke pasal 19 ayat 1. Nah, 19 ayat 1 itu jelas, musyawarah daerah diselenggarakan oleh pengurus orari daerah dan dihadiri oleh. Nah, ini sama karena musda dan musdalub itu sama, yang dihadiri oleh A. utusan sah pengurus orari pusat, B. DPP dan pengurus orari daerah, C. utusan sah kepengurusan orari lokal, D. peninjau dan undangan. Jadi ada ABCD ya. Nah, terus tugas pokok menilai pertanggungjawaban itu yang ayat 2, menilai pertanggungjawaban ketua orari daerah. Yang B menilai laporan DPP, C menetapkan program dan seterusnya. Nah, yang ayat 3, musda dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah orari lokal. Ingat, ayat 3, musda dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Jadi sebenarnya musda dengan musdalub ini kan persis. Jadi cuma yaitu tadi, kenapa kok saya jelaskan apa bedanya musda dan musdalub. Kalau musdalub itu terjadi sebelum masa periodenya habis. Jadi misalkan tahun 2021 sampai 2026 ya, kan 5 tahun. Nah, otomatis tahu-tahu 2022 pengen musdalub. Nah, ini harus minimal 2/3, sama dengan musda, prosesinya juga sama, tetapi harus melalui pengurus orari pusat. Nah, kenapa kok
musdalub atau musda harus dihadiri. Jadi sama-sama harus dihadiri, baik itu musda atau musdalub harus dihadiri oleh pengurus organisasi setingkat di atasnya. Ya maksudnya itu kalau daerah otomatis dihadiri oleh pusat. Ya otomatis karena di sini disebutkan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Lah yang tahu dari mana itu 2/3? Yang mengesahkan dan menetapkan, oh ya benar ternyata sudah dihadiri oleh 2/3. Itu dari orari pusat atau orari yang tingkat organisasi di atasnya. Jadi kalau tingkat lokal otomatis itu yang menyebutkan, menilai itu adalah tingkat daerah. Nah kalau tingkat daerah adalah tingkat pusat. Nah seperti itu. Nah terus ada yang mengatakan, lupa yang mengesahkan bahwa dihadiri 2/3 itu kan pimpinan sidang. Ya nggak bisa dong. Pimpinan sidang pertama atau paripurna pertama itu notabene adalah steering committee atau umumnya itu adalah ketua lokal yang lama, ketua daerah atau ketua atau pengurus lama. Nah, itu juga fungsi sebagai panitia pengarah juga biasanya. Nah, biasanya pemimpin sidang adalah pengurus lama. Nah, pengurus lama otomatis ketua lama kan. Nah, kalau dia terus tidak mengesahkan sedangkan dia diminta musdalub, kan aneh. Nah, misalkan ini tanggap tidak 2/3. Ya, jadi yang paling adil, yang paling benar itu adalah pengurus tingkat di atasnya. Jadi kalau dari tingkat lokal ya orari daerah, kalau di tingkat daerah ya orari pusat. Itu wajib. Makanya itu yang menetapkan sah tidaknya untuk dilanjutkan dan menetapkan bahwa ini quorum atau tidak quorum. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau nggak nyampe 2/3 berarti nggak quorum ya kan. Kalau 2/3 bahkan lebih berarti quorum. Itu yang mengesahkan, yang menetapkan adalah tingkat organisasi di atasnya. Jadi bukan pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu kalau, penetapan quorum itu kan pada paripurna pertama atau sidang pertama. Nah sidang pertama itu kan yang diajak pengurus lama, yang diajak musdalub. Jadi teman-teman harus paham juga bagaimana berjalannya sidang pemilihan ini ya, sidang musyawarah ini juga harus dipahami karena itu sudah diatur, sudah pernah ada petunjuk pelaksanaannya juga ya, yang di nomor sekian ya kalau nggak salah, itu peraturan organisasi juga ada. Nah seperti itu. Nah jadi nanti setelah di sidang paripurna 2 atau sidang pleno kedua ya, jadi itu terserah nanti istilahnya mau pakai yang mana. Itu biasanya sidang yang pertama itu salah satunya adalah menanyakan dulu. Yang pertama jelas menanyakan quorum atau boleh sudah quorum atau tidaknya kepada orari pusat. Nah, kepada utusan sah dari orari pusat. Kalau ditanyakan ternyata tidak quorum dan dianggap tidak sah, ya otomatis gagal sidang tersebut. Tapi kalaupun dinyatakan sah berarti jalan terus. Nah, makanya disitulah pentingnya utusan sah dari orari pusat. Itu kalau di tingkat daerah. Nah jadi kalau nggak ada, ya nggak sah dong. Karena yang menentukan siapa? Bukan ketua sidang, bukan. Jadi kalau ketua sidangnya yang pertama kan otomatis pengurus lama. Kalau dia bilang, wah ini nggak quorum, nah pasti rame. Dan sebaliknya juga demikian kan. Nah setelah itu sidang pertama itu biasanya menanyakan quorum, apakah bisa dilanjutkan kepada organisasi tingkat di atasnya. Ketika dinyatakan quorum atau dinyatakan bisa dilanjutkan, berarti sah untuk melanjutkan, dilanjutkan. Mulai ke tata tertib, terus ke pengesahan tata tertib, terus sampai ke pemilihan pimpinan sidang untuk pemilihan. Nah itu biasanya di paripurna 2 atau pleno 2, terserah itu menyebutkannya apa. Nah setelah itu pada sidang kedua baru di situ untuk mempersilahkan pertanggungjawaban dan sebagainya, pertanggungjawaban ketua orari daerah yang lama, terus laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban ketua daerah, terus laporan DPP ya, jadi bukan laporan pertanggungjawaban. Kalau DPP itu bukan laporan pertanggungjawaban, tapi hanya laporan. Nah setelah itu baru demisioner. Nah jadi seperti itu. Jadi yang menentukan sah atau tidaknya itu dari orari pusat. Dan ingat, karena pelaksana itu harus ketua
daerah yang lama atau pengurus, karena sudah jelas-jelas disebutkan pada anggaran dasar pasal 20 ayat 2, pengurus orari daerah wajib melaksanakan musda luar biasa. Jadi bukan caretaker, jadi ingat. Nah, kalau yang melaksanakan caretaker berarti musda tersebut tidak sah atau melanggar ADART. Apalagi kalau orari pusat tidak hadir, utusan sah dari orari pusat tidak hadir. Nah, saya kira kalau permasalahan Jambi ini saya dengar-dengar orari pusat tidak hadir karena masih memberi kesempatan untuk klarifikasi satu kali lagi. Nah, saya pikir orari pusat sudah sangat bijaksana banget ya, sudah sangat bijaksana banget. Hanya kok tahu-tahu tetap diselenggarakan oleh nggak tahu caretaker atau apa yang pernah disebutkan, atau karena kurang koordinasi saya nggak ngerti, tapi yang jelas hal tersebut bila terlaksana pun tetap tidak sah. Nah, kita kembalikan kepada orari pusat yang sudah dengan sangat bijaksana memberi kesempatan klarifikasi agar tidak terjadi perpecahan organisasi di tingkat lokal. Karena kalau memang tidak bijaksana mengambil langkah, maka antar anggota itu biasanya akan terjadi perselisihan ya, polemik, perselisihan yang juga nggak bagus dampaknya ya, secara sesama anggota ya, karena ini juga pernah terjadi di beberapa daerah di Jawa ya, nah termasuk di Jawa Timur, tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu di Jambi, karena saya yakin orari pusat pasti akan mengambil langkah-langkah yang terbaik, apalagi orari pusat sudah memberikan kesempatan dan juga tidak hadir dan otomatis tidak memaksakan kehendak teman-teman yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi saya yakin orari pusat akan melaksanakan ADART dengan benar. Nah, apalagi otomatis dengan adanya klarifikasi yang akan diadakan nanti, saya yakin akan dikembalikan pelaksananya adalah pengurus. Jadi bukan caretaker lagi, karena kalau kita bilang caretakernya ada yang melaksanakan, maka ini nggak benar, ini sangat salah. Nah, oke, jadi itu yang saya sampaikan. Jadi kalau Musda Jambi ini misalkan caretaker yang melaksanakan, itu sangat tidak benar, apalagi tidak dihadiri. Nah, jadi ini tolong ditelaah, dipahami, karena di situ ada beberapa hal organisasi tingkat di atasnya sebagai juri yang mengesahkan ya. Jadi yang menentukan 2/3 itu otomatis dari organisasi tingkat di atasnya. Jadi bukan ketua sidang, bukan. Kalau misalkan hanya teman-teman yang menghadiri di situ pasti akan tengkar aja, akan otot-ototan istilahnya kan seperti itu. Nah, kalau dari tingkat di atasnya mau nggak mau memang harus nurut. Oke, jadi itu dulu. Semoga bermanfaat dan semoga segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik dan keren. Thank you for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.